seseorang itu tidak dikatakan sebagai pengikut. Jadi kita itu di dalam Al-Quran tidak dikatakan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kita tidak dianggap sebagai umatnya Nabi Isa. Kita tidak dianggap sebagai umatnya Nabi Daud. Kita tidak dianggap sebagai umatnya Nabi Ibrahim. Kita tidak dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kita kadang kan berbicara antara yang punya ilmu dan belum punya ilmu. Wong sing duwe ilmu kadang udah megel nih. Diatur ya angel gitu loh. Wong itu kadang kan bingung nih. Ya, wong itu bingung nih. Diatur gak gelem angel, tapi nek gak enek aturan. Nuntut kok gak enek aturan. Wong itu kan megelnya kan dikono seringnya itu. Pada saat dikai aturan kok reno angel. Aturan orang genah ngene iki wis. Tapi nek di aturan opo iki? Komunitas organisasi rane aturane. Kadang menungso iki ngono kuwi bingung ning ngene kuwi. Dikai petunjuk, wis genah aku, saya sudah jelas, enggak usah kamu nasihati. Gak tau dinasihati, kok jenengan enggak pernah nasihati kula. Kadang kan repot. Menungso ki ngono kuwi menungso. Nek jek ngono berarti jek menungso. Diberi arahan nasihat detail, nggih kula paham, nggih, saged, gak dikai arah detail global, terus kemudian bisa mendetailkan sendiri. Aku ini teko, mendongso ki ngono kuwi, iso ngomong ki yang nglakoni gitu loh. Ya, pemenang sing gak iso ngomong. Ya enggak begitu ya. Ngene iki muga-muga ya ana sing batun, mboten kok kula kan. Niku lho iki kan hanya cerita. Sing penting kowe iki nek orang paham, sing penting mbok simpen di jero atimu ora nganti kelontar. Bolak-balik pangestu, nyatane bangga bangkrut gitu. Pokoknya gak terlesan itu. Wah, iki nyadari nek kowe iki ndek atimu Jik. Nyadari fakirnya. Itu ada sesuatu konsep yang salah. Qur'annya menyebutkan bahwa mutlak kita itu untuk berada dan memohon di dalam syafaat itu mutlak. Permasalahannya apa sih? Ya lamun adhuru minal hayati dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Inti sebuah kehidupan jamaah rahimakumullah Bapak Ibu semuanya. Ini konsep ini memang fakta kita menjalani sebuah proses itu mungkin membutuhkan satu energi, membutuhkan satu kesadaran sehingga sampai ada istilah tafakur gitu. Sampai ada istilah tafakur. Artinya supaya ilmu, supaya wawasan dan wacana itu menjadi sebuah ilmu, menjadi sebuah alat untuk menghidupkan hati
hati nurani. Jadi ilmu atau wawasan dan ilmu yang kita serap itu tidak ngabar. Ngabar itu bahasa apa? Jawa, ngabar. Ngabar itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa? Menguap. Supaya tidak menguap hanya di otak. Kalau sebuah wawasan dan ilmu berhenti hanya di otak, ditempatkan sebagai wawasan, maka akan ngabar. Menguap. Bagaikan sebuah air yang mengalir di sungai. Dia tidak memberikan air kehidupan kepada tanaman, akan tetapi dia menguap, kering, dan masuk ke dalam tanah, tapi tidak memberikan pengairan, aliran ke sawah yang dapat menghidupi tanaman. Kita tidak ingin itu. Percaya bahwa permasalahan-permasalahan hidup kita, permasalahan-permasalahan hidupmu, permasalahan-permasalahan hidup seseorang, baik yang menerima masalah atau yang pemberi masalah, itu karena kita memandang kehidupan ini adalah ditempatkan pada alamat lahir atau jasad. Bapak Ibu, saya tidak menghendaki gelas ini, tapi gelas ini harus sampai di sini karena yang saya dibutuhkan adalah tehnya. Saya ulang. Ini yang di dapur tim di sini dia tidak menunjuk, tidak memamerkan gelasnya, tapi yang ingin diaturkan itu adalah tehnya. Sehingga kehidupan ini, kehidupan kesatuan dalam satu kesatuan ini sesungguhnya di mana sisi inti kehidupannya di sini? Inti kehidupannya adalah teh, bukan tutup, bukan cangkir, bukan pegangannya. Faham maksud saya? Ini inti kehidupan. Yang menjadikan sekarang itu disuguhi di hadapan Anda itu karena tehnya, bukan karena gelasnya. Leres? Walaupun pomone jajal suatu saat gelasnya welek, sing gremeng mesti awakmu. Ki pondok jan kebangetan iki Pak Yai dikai gelas welek meletot kabeh pecah bentet kan gitu. Manusia sama. Ini konsep kehidupan. Kenapa Quran menyebut di dalam surat Rum 7 saat seseorang itu hanya memiliki ilmu yang bersifat lahir jasadiah, atau dengan kata lain saat seseorang itu mencari ilmu yang hanya orientasi lahir jasadiah, bahkan pada saat ada seseorang yang nyuwun ilmu, tapi orientasinya itu adalah yang lahir jasadiah. Saya ulang. Saat seseorang hidup itu hanya memiliki wawasan dan wacana lahir jasadiah sebagai pengetahuan. Saat seseorang bahwa memiliki ilmu tapi orientasi hidupnya hanya lahir dan jasadiah, bahkan saat seseorang itu ilmu yang telah diserap, ilmu yang telah dimiliki, ilmu yang telah ditanamkan di dalam hati,
ditempatkan hanya sebagai ya'lamun dzahir minal hayati dunya, hanya ilmu lahir jasadiah. Permasalahan-permasalahan kehidupan tidak akan pernah selesai. Pasti akan ada satu titik puncak akumulasi yang menjadikan benturan, konflik, permasalahan-permasalahan. Ini kan Quran yang ngendikan. Saat kehidupan lahir. Ini artinya bahwa apa? Jasad ini tadorihu yadulu alal batin. Bahwa kehidupan dengan segala aktivitasnya, kehidupan dengan segala retorikanya, kehidupan dunia ini dengan segala dinamikanya, ini adalah merupakan refleksi kehidupan batin seseorang, kehidupan batin diri kita. Saat seseorang tidak bisa istiqomah, batin kehidupan hatinya itu juga enggak istiqomah. Hatinya juga mudah goyah, hatinya mudah guncang. Artinya pemahaman tentang ketakwaan, pemahaman tentang keilmuan, pemahaman tentang guru-guru, entah dalam bahasa yang lain. Gitu. Kalau kita mudah guncang. Di sini berbicara ada kehidupan yang lahir dan ada kehidupan yang batin. Saya mengajak berpikir tafakur. Ini saya mengajak berpikir tafakur loh ya. Coba kita renungi. Tapi bukan berarti menafikan kehidupan berdunia. Bukan ini yang saya maksud. Tapi kesadarannya. Untuk Anda ini memiliki kesadaran batin. Kesadaran fitrah. Kemudian perilaku Anda, perilaku kita ini supaya memiliki perilaku kecerdasan fitrah. Memiliki perilaku kecerdasan fitrah. Anda tidak akan mudah goyah, Anda tidak akan mudah guncang pada saat Anda memahami konsep kesadaran fitrah dan memiliki perilaku kecerdasan fitrah. Anda menjadi apa? Menjadi siapa? Tidak akan menjadi arogan dan sombong, dan tidak juga akan menjadi rendah diri dan minder. Setiap orang punya keunikannya sendiri-sendiri. Saat kita memahami secara utuh bahwa jasad ini hanya itu yang dikatakan siling kodrat, itu yang dikatakan bahwa hidup mengalir. Itu mengalir seperti apa? Saya sering, Anda juga sering mendengar kalimat ini bolak-balik. Saya yakin, ya mengalir dari lesan siapapun itu pasti muncul. Tapi diminta untuk memberi penjelasan detailnya seperti apa. Makanya saya sering guyon. Saat ada tamu, ada siapapun, saya guyon saya standar tetap. Ya, Pak Yai, hidup ini mengalir. Ya iyalah, moga-moga di sungai yang tidak banyak taeknya. Ya saya bisa begitu gitu. Ngejoknya hanya bisa begitu. Repot kalau kita mengalir kemudian banyak tai gitu. Ternyata kita mengalir bagaikan makna bahwa kita itu ikuti aliran sungai.
Ya memang kita juga harus berikhtiar di ngarepe enek tai ya kita menghindar, ngarepe watu ya jangan ditabrak kan mati kan gitu kan. Kan bukan ini penjelasannya. Penjelasannya apa sih? Bahwa hal yang jasadiah lahir yang tampak mata ini hanya sebuah wadah, tapi inti kehidupan kita, inti kehidupan Anda itu adalah kehidupan yang batin. Bagaimana yang batin itu supaya hidup? Kehidupanmu yang batin itu sesungguhnya kehidupan. Kamu itu di dunia itu berikhtiar untuk menghidupkan yang batin. Oke, kalau kamu sulit memahami begini, seandainya saya omongkan ini adalah seperti orang yang kedunyan. Kamu itu harus belajar, kamu harus bekerja, itu untuk memperoleh hidupmu sukses, duniamu itu harus hidup. Iso memahami? Nek ini iso memahami? Kamu di dunia kudu sukses, kamu di dunia kudu jadi pejabat tinggi, kamu di dunia kudu apapun kamu harus peroleh. Kowe pengen sugih, pengen mulia, kowe pengen agung. Iso difahami? Ini adalah kehidupan yang lahir bagi mereka yang hedonis, katakanlah demikian. Ini hanya untuk memudahkan pemahaman. Apakah kehidupan ini, jadi kita ekstrem kepisan. Apakah kamu memiliki kehidupan ini sampai batas kapan? Ada batasannya enggak? Saat kamu ingin sukses, kamu ukur secara material. Kamu sukses, kamu bisa membeli mobil. Ukurannya, kemudian setelah kamu dapat mobil, bangga. Bisa pamer. Umurnya berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Perasaan itu. Belum lagi kalau umur ini jasad kamu nanti pasti meninggal dunia. Pasti. Cik seneng-senenge, cik iso sombong tapi modar. Tapi mati disebut modar, kan begitu kan? Bener? Kamu sama-sama ikhtiar. Kita sama-sama melakukan usaha. Akan tetapi ikhtiar dan usaha yang kita lakukan itu demi kehidupan yang batin. Yang lahir katut. Mulai paham maksud saya? Jadi sesungguhnya ikhtiar kita, kamu belajar, kamu berkarya, kita mengajar, kita bekerja, menjadi apapun sebagai siapapun. Itu demi kehidupan yang batin. Dampaknya, ya kowe dadi lurah, kowe dadi carik, kowe iso tuku motor, itu kan dampak, tidak menjadi orientasi hidupmu. Dengan jika begitu kamu tidak akan sombong, itulah dikatakan mengalir. Mengalir gitu loh. Ya memang butuh perjalanan, butuh kendaraan, boleh kendaraan. Tapi bukan untuk kesombongan, karena memang kehidupan kita bukan masalah kehidupan yang lahir, hidup ini kehidupan yang batin. Artinya bahwa kehidupan yang abadi-abadan setelah masa pakai jasad habis, itu adalah ada kehidupan batiniah, yang ini orientasi akhirat yang abadi gitu. Ta'jri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ini yang abadi. Allah sebenarnya itu memberi pengajaran kepada kita untuk dibuka, ditunjukkan. Dunya kowe mung alatmu kanggo mencapai kehidupan yang abadi. Kowe di jero ragamu itu ada kehidupan yang abadi, ada diri yang murni, ada diri yang fitrahmu itu dari fitrahku. Itu yang kamu ikhtiari supaya dapat kembali kepadaku. Ini. Dan syafaat itu berkaitan dengan ini. Kalau pemahaman guru-guru, pemahaman tentang akidah, ya ini berkaitan dengan guru ilmu, adanya ilmu tauhid. Ini adalah syafaat berkaitan ini. Dunyone katut gitu loh. Jadi nyuwun pangestu itu bukan masalah
Kula badhe usaha ternak nyuwun pangestunipun kesane lancar. Enggak. Supaya kita itu kuat, supaya batin kita itu kuat, supaya batin saya itu istiqomah. Nanti saat saya menghadapi gejolak sangat sukses ataupun tidak sukses, saya tetap istiqomah berada di sini gitu loh. Itu yang saya maksud, syafaat ojo didadekne transaksi perdaganganmu karo Gusti Allah. Wes, paham? Harap ngomong ini yang bulat nak karo-karuan ya. Tapi apa itu salah? Enggak salah. Jadi saat jenengan mau usaha apa, buka toko, buka apa, kemudian mau pertanian, buka apa, sanjuan pangestu. Sama sekali enggak salah. Ya memang seharusnya begitu. Tapi ada kesadaran ini bahwa pada saat nanti ini lancar, sebab seandainya kue tanpa pangestu yo lancar, ning kue entuk emong dunyo, entuk ini hanya ya lamuna dohir tok. Kan nggak ingin begini toh? Kangelane podo, tapi gak entuk syafaat, nggih apa? Paham?